Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Fajar Sadiq, NIM 18101, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Nah, pada mata kuliah inovasi pembelajaran ini, di sini saya akan menjelaskan yaitu strategi dan pendekatan pembelajaran. Nah, ada 2 poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang kedua, strategi pembelajaran pendekatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak video berikut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam macam-macam strategi pembelajaran, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari strategi pembelajaran ini. Nah, jika dikaitkan dengan belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam arti sempit, strategi dikenal dengan metode atau teknik, yakni cara menyampaikan materi kepada peserta didik yang bertujuan untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Nah, menurut McDonald mendefinisikan strategi sebagai the art of carrying out a plan carefully, yang artinya strategi merupakan seni untuk melaksanakan sesuatu secara baik dan terampil. Maka dari itu, strategi pembelajaran dipakai sebagai suatu keterampilan untuk membawa peserta didik ke dalam suasana pembelajaran. Baiklah teman-teman sekalian, setelah kita memahami pengertian dari strategi pendekatan pembelajaran, nah mari kita menyimak apa saja sih macam-macam dari strategi pendekatan pembelajaran ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya 2 strategi pembelajaran. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman John Dewey. Menurut beliau, belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara 2 arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tahap pembelajaran problem based learning. Nah, sebagai contoh itu orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto atau gambar yang menunjukkan penumpukannya sampah di tepi jalan atau di tengah-tengah lingkungan padat penduduk seperti gambar ini. Kemudian, peserta didik mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru atau ustadz dan ustadzah. Yang kedua, peserta didik diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang telah diberikan. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Adapun contoh pertanyaannya yaitu, mengapa sampah dapat menumpuk? Nah, dari contoh pembelajaran ini, peserta didik dapat membantu untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya.
pembelajaran ini sangat cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran peningkatan. Nah, adapun strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran peningkatan. Nah, dalam strategi pembelajaran peningkatan ini merupakan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memiliki beberapa karakteristik. Ada 3 karakteristik utama yang dimiliki oleh strategi pembelajaran peningkatan ini, yakni seperti yang diungkapkan oleh Sanjaya. Yang pertama itu proses pembelajaran melalui strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir bukan model pembelajaran yang hanya menuntut siswa sekedar mendengar atau mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Yang kedua, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini dibangun dalam nuansa dialogis atau proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran ini melalui dialogis dan tanya jawab dan diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Yang ketiga, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang menyandangkan kepada kedua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Proses sisi hasil belajar diarahkan untuk mengonstruksi pengetahuan atau penugasan pembelajaran baru. Berdasarkan apa yang dijelaskan dari Sanjaya, maka strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir menghendaki siswa harus aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya sekedar mendengar dan mencatat apa yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa juga harus mampu dalam mengonstruksi dan membangun pengetahuan baru. Nah, dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir memiliki 6 tahap menurut Sanjaya. Yang pertama itu tahap orientasi, tahap pelacakan, tahap konfrontasi, tahap inquiry, tahap akomodasi, dan tahap transfer. Nah, baiklah teman-teman sekalian, mungkin itulah saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan juga bisa bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari sang pembicara. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sang pembicara. Allahumma musta'an wa ala tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.